Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita sebagai umat muslim bisa menjalankan ibadah puasanya dengan lancar. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan, karena ancamannya sangat berat bagi orang yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ini pernah bermimpi dan didatangi oleh dua malaikat. Kemudian malaikat ini membawa Rasulullah, dan Rasulullah diperlihatkan suatu kaum yang bergantungan tubuhnya dari mulutnya yang pecah keluar darah. Rasulullah bertanya, siapa mereka? Ya, bertanya kepada malaikat. Malaikat menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum diperbolehkan waktunya berbuka puasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi teman-temanku semuanya, puasa Ramadan adalah perintah Allah yang wajib. Bukan sunnah, bukan mubah, tapi wajib. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tentu orang yang menjalankan ibadah puasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Adapun yang meninggalkan puasa, membatalkan puasa dengan sengaja, maka akan mendapatkan siksaan yang sangat berat nanti di akhirat. Tentu tidak sampai di situ saja. Tidak sampai meninggalkan puasa Ramadan saja yang mendapatkan ancaman. Tapi orang yang berpuasa juga bisa menghilangkan pahala puasanya kalau orang tersebut ketika berpuasa melakukan 5 hal yang membatalkan puasa. Mengurangi pahala atau menghilangkan pahala bahkan. Kalau perbuatan-perbuatan ini selalu dilakukan dan sering dilakukan. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah membicarakan orang lain. Gibah, sedang berpuasa tapi masih suka gibah. Padahal Allah melarang di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kan? Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dan tentang gibah ini juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-Humajah. Wailul likulli humajatil lumajah. Kecelakaan besarlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Pengumpat ini adalah orang yang suka gibah. Dan ayat-ayat berikutnya, orang yang suka mengumpat dan mencela itu akan ditempatkan ke dalam neraka hutomah. Dan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang menahan gibah terhadap saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Dan yang menghilangkan pahala puasa adalah, yang kedua adalah larangan namimah. Perbuatan namimah ini akan mengurangi pahala. Dari Huzaifah radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Tentu ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lainnya juga banyak yang menjelaskan tentang larangan namimah, mengadu domba. Dan perbuatan yang akan mengurangi pahala kita saat kita melaksanakan puasa adalah berbohong. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga, dan sesungguhnya seseorang benar-benar bersikap jujur hingga dia menjadi orang yang siddiq. Kebohongan akan mengantarkan kepada semua kefaziran, dan kefaziran atau keburukan akan mengantarkan ke neraka. Sungguh seseorang benar-benar berbohong hingga ditetapkan di sisi Allah
sebagai orang yang pembohong atau pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Dan apa perbuatan yang berikutnya yang akan mengurangi pahala saat kita melaksanakan ibadah puasa? Yaitu melihat dengan syahwat. Kita dilarang oleh Allah di dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Dan ayat berikutnya Quran surat An-Nur ayat 31, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan ayat 31 ini lanjutannya sangat panjang sekali, tentang perempuan itu diwajibkan juga untuk menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dan hanya orang-orang yang tertentu yang boleh melihat aurat perempuan tersebut. Tentunya ini kajiannya akan sangat panjang sekali ya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda mengenai tentang larangan melihat dengan syahwat. Rasulullah SAW bersabda, mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat yang diharamkan. Zina hati adalah dengan membayangkan, memicu syahwat yang terlarang. Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu. Hadis riwayat Ahmad nomor 8356 dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib al-Arnaut. Larangan sumpah palsu nih, kalau kita sedang puasa ya, kita misalkan bertugas sebagai hakim atau kita sendiri sedang dihakimi, kita melakukan perbuatan sumpah palsu, itu akan mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa dosa-dosa besar di dalam hadis ini, yang pertama adalah isyrak, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah sumpah yang menjerumuskan. Apa sumpah yang menjerumuskan itu? Adalah sumpah palsu atau sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta orang muslim. Dan di hadis yang lainnya juga dijelaskan, barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Hadis riwayat Hakim. Dan Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis riwayat At-Tabrani, dosa yang paling besar ialah menyekutukan Allah dan sumpah palsu. Kita bisa lihat dengan sumpah palsunya seorang hakim, atau misalkan kita yang dihakimi bersumpah palsu bahwa kita tidak melakukan pembunuhan, tapi yang melakukan pembunuhan adalah si Fulan bin Fulan, padahal sebenarnya kita, maka akan mencelakakan si Fulan itu yang kita tuduhkan. Nama baiknya bahkan akan dihukum, kalau memang dihukum mati, jiwanya juga akan terancam. Itu banyak negatifnya ketika kita melakukan sumpah palsu. Atau sebagai hakim ketika memutus tidak dengan kebenaran gitu misalkan, ya, dalam kasus apapun gitu misalkan, kalau hakim itu memutuskan dalam hal perkara urusan rakyat, urusan umat, urusan negara, itu yang dirugikan adalah seluruh rakyat yang ada di negara tersebut kalau dia bersumpah palsu. Makanya kenapa bersumpah palsu itu termasuk dosa besar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita amalkan bersama-sama. Syukran li musahadatikum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.